Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Sejarah Pendidikan Islam. Pada video ini, kita akan membahas topik penting sekaligus reflektif, pendidikan Islam pada masa kemunduran. Mari kita telusuri bagaimana sejarah mencatat jatuh bangunnya peradaban Islam dan apa yang bisa kita pelajari darinya. Penjarahan Baghdad dan jatuhnya Andalusia meninggalkan bayang-bayang panjang, lebih dari sekadar kekalahan militer. Ini menandakan periode perjuangan yang mendalam. Bagaimana nasib pendidikan? Apa yang terjadi dengan semangat yang semarak itu? Kemunduran ini tidak terjadi tiba-tiba, tetapi bencana-bencana ini mempercepat pergeseran dari penyelidikan dinamis menjadi pelestarian yang hati-hati. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang pelajaran yang masih relevan hingga hari ini. Untuk memahami masa kini, kita harus menghadapi bab-bab tersulit dari masa lalu sekalipun. Kemunduran pendidikan Islam bukanlah peristiwa tunggal, melainkan erosi yang perlahan. Ketidakstabilan politik dan kekacauan terus-menerus mengalihkan sumber daya dari sekolah dan cendekiawan. Upaya intelektual menjadi kemewahan yang hanya sedikit orang mampu memilikinya. Tekanan eksternal, perang salib, invasi Mongol, menghancurkan pusat-pusat pembelajaran dan meninggalkan luka. Hilangnya naskah-naskah dan para cendekiawan merobek tatanan kehidupan intelektual. Kekhalifahan yang dulu bersatu terpecah menjadi negara-negara kecil yang saling bersaing, membatasi sumber daya, dan menghambat arus bebas gagasan. Universalisme keilmuan Islam awal menghadapi rintangan baru. Perasaan terkepung menyebabkan pendekatan yang lebih konservatif. Inovasi memberi jalan pada pelestarian. Penekanan bergeser dari penyelidikan kritis atau ijtihad menjadi kepatuhan pada mazhab-mazhab pemikiran yang sudah mapan, taklid. Meskipun pelestarian itu penting, ketidakseimbangan menghambat pertumbuhan. Semangat dinamis zaman keemasan mulai memudar. Ini bukanlah penolakan yang disengaja terhadap pembelajaran, melainkan konsekuensi dari tekanan sejarah yang luar biasa. Cahaya intelektual meredup, tetapi tidak padam. Kisah kemunduran juga merupakan kisah ketahanan. Bahkan dalam kesulitan, upaya mencari ilmu tetap bertahan. Yang berubah adalah sifat dari upaya tersebut. Mari kita lihat bagaimana pendidikan beradaptasi di bawah penguasa baru. Di Mesir, Dain dan Suriah, kaum Mamluk, mantan tentara budak, naik ke tampuk kekuasaan, melawan bangsa Mongol dan tentara salib. Di tengah kekacauan, Kairo menjadi tempat perlindungan bagi para cendekiawan. Kaum Mamluk menghargai ilmu pengetahuan karena gengsinya. Mereka membangun madrasah-madrasah, seperti Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Lembaga-lembaga ini berfokus pada ilmu-ilmu agama Al-Quran, hadis, fikih, logika, dan tata bahasa. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun menemukan perlindungan di bawah naungan Mamluk. Namun, inovasi dalam ilmu-ilmu alam melambat dan kurikulum menjadi standar. Penekanannya adalah pada penguasaan teks-teks yang ada. Kaum Mamluk melestarikan tradisi dan menjaga keilmuan tetap hidup. Universitas Al-Azhar tetap menjadi pusat yang vital. Sistem ini kuat dalam pelestarian, tetapi kurang dalam mendorong terobosan. Kekaisaran Ottoman muncul sebagai kekuatan yang tangguh, membentang di berbagai benua dan mencari tatanan Islam baru. Pendidikan menjadi pusat, melatih administrator, hakim, dan ulama. Ottoman membangun jaringan madrasah yang luas, seringkali sebagai bagian dari kompleks yang lebih besar untuk melayani publik. Sistemnya sangat terorganisir dan hierarkis, berpuncak pada institusi bergengsi seperti Sahne Seman Medreseleri. Kurikulum berfokus pada hukum Islam, teologi, logika, dan bahasa Arab, dengan sedikit perhatian pada matematika dan astronomi untuk kebutuhan praktis. Cendekiawan seperti Khatib Çelebi menulis tentang sejarah dan geografi. Sistem Ottoman menghasilkan kelas terpelajar dan memupuk identitas Islam bersama. Dukungan untuk arsitektur dan kaligrafi berkembang pesat. Karya-karya agung Mimar Sinan adalah buktinya. Namun, seiring waktu, sistem ini menjadi kaku, enggan memasukkan perkembangan ilmiah baru dari Eropa. Pemikiran kritis dalam ilmu-ilmu non-agama tidak selalu didorong. Kekakuan ini nantinya terbukti menjadi kelemahan yang signifikan. Warisan mereka adalah tatanan dan kesinambungan, tetapi juga peluang yang terlewatkan. Bagaimana nasib wilayah lain? Mari kita jelajahi Persia dan India. Di Persia,
Safawi menetapkan Syiah 12 imam sebagai agama negara, membentuk pendidikan di sekitar fikih dan teologi Syiah. Isfahan menjadi pusat pembelajaran. Filsafat berkembang pesat, dengan pemikir seperti Mulla Sadra memadukan teologi dan mistisisme. Debat di bidang-bidang ini sangat hidup, tetapi fokus pada ilmu-ilmu alam memudar. Di India, Kekaisaran Mughal memupuk sintesis budaya yang kaya. Madrasah-madrasah mengajarkan logika, filsafat, matematika, dan ilmu-ilmu agama. Sufisme memainkan peran kunci, dan kaisar seperti Akbar mempromosikan toleransi dan pertukaran intelektual. Safawi mendorong keterlibatan mendalam dengan filsafat, sementara Mughal memadukan tradisi Persia dan India. Tokoh-tokoh seperti Dara Shikoh mencari titik temu antara Sufisme dan pemikiran Hindu. Dukungan untuk perpustakaan dan naskah-naskah sangat kuat, melestarikan pengetahuan. Namun, isolasi intelektual dan ketidakstabilan politik membatasi kemajuan dalam ilmu-ilmu empiris. Kurikulum Dars-i-Nizami, meskipun komprehensif, tertinggal dari kemajuan ilmiah di tempat lain. Kesenjangan pengetahuan dengan Eropa melebar. Jalur-jalur yang berbeda ini menunjukkan kekuatan dan peluang yang terlewatkan. Bagaimana lanskap pendidikan secara lebih luas? Meskipun mengalami kemunduran, pendidikan tidak berhenti, tradisi tetap kuat. Menghafal Al-Quran dan teks-teks kunci dalam hadis dan fikih menjadi inti. Pelestarian yang cermat ini memastikan kesinambungan di tengah masa-masa sulit. Rantai transmisi dijaga dengan hati-hati. Namun, penekanan pada transmisi pengetahuan yang ada seringkali menutupi penyelidikan baru, terutama dalam sains. Semangat perintis zaman keemasan memudar. Konsolidasi menggantikan eksplorasi yang berani. Taklid, mengikuti keputusan yang sudah mapan, menjadi dominan, memberikan stabilitas tetapi mematikan pemikiran kritis. Banyak yang percaya bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Madrasah-madrasah aktif, para ulama mengajar, tetapi inovasi memudar. Komentar-komentar berkembang biak, tetapi keseimbangan antara pelestarian dan inovasi menjadi tidak seimbang. Energi intelektual bergeser dari merintis bidang baru ke menguasai bidang yang sudah mapan. Hal ini memiliki konsekuensi jangka panjang yang mendalam. Break time and snow. Bagaimana perbandingannya dengan zaman keemasan? Kontrasnya dengan zaman keemasan sangat mencolok. Saat itu para cendekiawan menerjemahkan dan mengembangkan teks-teks Yunani, Persia, dan India, memberikan kontribusi orisinal dalam sains dan filsafat. Baitul Hikmah di Baghdad melambangkan semangat penyelidikan ini. Ijtihad dipraktikkan secara aktif. Petualangan intelektual berkembang pesat. Di era berikutnya, konservatisme mengakar, kurikulum menyempit, berfokus pada ilmu-ilmu agama. Debat-debat besar memudar, digantikan oleh komentar atas komentar. Ketergantungan pada otoritas masa lalu menyebabkan stagnasi di banyak bidang. Kelemahan dalam ilmu-ilmu empiris menjadi jelas ketika Eropa melesat maju. Pendekatan holistik terhadap pengetahuan terkikis. Ilmu agama dan ilmu duniawi semakin menjauh. Alasannya kompleks, politik, sosial, dan intelektual. Namun, memahami perbedaan ini sangat penting. Pelajarannya, inovasi dan penyelidikan kritis sangat penting bagi peradaban manapun. Break time dream. Dapatkah api itu dinyalakan kembali? Sejarah adalah guru terbaik. Dari masa kemunduran ini, kita belajar bahwa peradaban tanpa ilmu akan runtuh. Era kemunduran mengajarkan ketahanan, tetapi juga memperingatkan tentang bahaya stagnasi dan pengabaian kemajuan ilmiah. Pelajaran pertama, hidupkan kembali ijtihad, libatkan tradisi secara dinamis, bukan pasif. Tantangan hari ini menuntut kearifan dan keberanian. Rumusan masa lalu saja tidak cukup. Rasionalitas dan pemikiran kritis harus dijunjung tinggi. Pendidikan harus menumbuhkan pikiran yang bertanya dan berinovasi. Debat terbuka dan keingintahuan intelektual adalah landasan peradaban yang maju. Mari bangkitkan kembali semangat ijtihad, ilmu dan integritas dalam pendidikan Islam. Kita membutuhkan cendekiawan yang berakar pada iman dan berada di garis depan pengetahuan kontemporer. Ketika ranah-ranah ini terintegrasi, peradaban Islam berkembang pesat. Biarkan sejarah menginspirasi kita untuk menyalakan kembali api itu. Masa depan bergantung padanya. Mari kita bangun era pembelajaran baru bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.